Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah telaah buku teks Bapak Edi Rohaidi MPD. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi RPL PBSD. Izinkan saya Irma Beni Wahyuningsih untuk menyampaikan resume dari beberapa artikel yang berjudul jenis-jenis buku tugas, fungsi buku tugas, kelebihan dan kelemahan buku tugas. Jenis-jenis buku tugas yang pertama adalah buku tugas latihan. Judul jurnal, pengaruh penggunaan buku tugas terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar, penulis M. Fadli dan S. Rahman, Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, volume ke-9, nomor 1, tahun 2022. Abstraknya, artikel ini menyoroti efektivitas buku tugas latihan dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD. Buku ini digunakan sebagai alat pengulangan untuk memperkuat pemahaman konsep dasar siswa melalui soal pilihan ganda dan esai. Hasil penelitian, buku tugas latihan mampu meningkatkan skor ulangan siswa hingga 15% dibandingkan pembelajaran tanpa buku tugas. Jenis-jenis buku tugas yang berikutnya adalah buku kerja. Judul jurnal, pengembangan buku kerja interaktif untuk pembelajaran mandiri. Penulis A. Wahyuni dan T. Hasanah. Jurnal Inovasi Pembelajaran, volume ke-7, nomor 2, tahun 2020. Abstrak, buku kerja interaktif dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri siswa. Buku ini mengintegrasikan teori singkat dengan soal-soal berbasis praktik. Hasil penelitian, siswa yang menggunakan buku kerja menunjukkan tingkat pemahaman konsep yang lebih tinggi dibanding siswa yang hanya mengandalkan metode ceramah. Berikutnya, jenis buku tugas adalah buku proyek. Judul jurnal, buku proyek sebagai media pembelajaran berbasis STEM. Penulis I. Raharjo dan D. Sutrisno. Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, volume ke-6, nomor 3, tahun 2021. Abstrak, buku proyek dikembangkan untuk mendukung pembelajaran berbasis STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Buku ini mencakup panduan eksperimen dan pembuatan produk. Hasil penelitian, buku proyek berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan kemampuan menyelesaikan masalah secara kreatif. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa jenis buku tugas dari jurnal ini bahwa ternyata buku tugas banyak sekali manfaat yang cukup signifikan untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa dibanding siswa hanya mengandalkan metode ceramah atau pembelajaran dari buku teks atau dari pembelajaran di sekolah. Jadi dalam arti buku tugas di sini dapat mendukung keberhasilan belajar siswa. Yang kedua adalah fungsi buku tugas. Jurnal Universitas 45 Surabaya. Judul artikel, Fungsi Buku Tugas dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, tahun terbit 2022. Resumenya, penelitian ini mengkaji bagaimana buku tugas dapat mendukung pengembangan karakter siswa
melalui tugas-tugas yang menguji pemahaman dan aplikasi nilai-nilai moral serta sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masih dalam fungsi buku tugas, judul artikelnya adalah Asesmen dalam Pembelajaran, Jurnal Dewantara, tahun terbit 2024. Artikel ini mengulas tentang peran asesmen dalam pendidikan yang terkait dengan fungsi buku tugas dalam membantu evaluasi hasil belajar siswa. Buku tugas digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian kompetensi dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perkembangan siswa. Berikutnya adalah Jurnal Uin Araniri. Judul artikelnya Implementasi Buku Tugas untuk Mengukur Kompetensi Siswa. Jurnal Pendidikan Indonesia, tahun terbit 2021. Buku tugas berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Buku tugas menjadi alat utama dalam asesmen berbasis kompetensi. Yang berikutnya adalah Jurnal Universitas dari Jurnal Universitas 45 Surabaya, yaitu judul artikelnya Buku Tugas dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Berbasis Teknologi, tahun terbit 2016. Resumenya, buku tugas dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, terutama ketika tugas tersebut terkait dengan kegiatan yang mengaktifkan pemikiran kritis dan diskusi. Hal ini menjadi tugas lebih hal ini menjadikan tugas lebih menarik bagi siswa. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan buku tugas. Judul artikelnya, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia SMA kelas 11, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017, terbitan Kemendikbud. Jurnal Bahasa volume ke-11, edisi September 2021. Kelebihan dari buku tugas yaitu materi sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, akurasi materi tinggi, mendukung pembelajaran. Sedangkan kelemahannya adalah kesesuaian isi di beberapa bab hanya memenuhi kriteria minimal. Perlu pembaharuan pada aspek penyajian tertentu untuk mencapai standar optimal. Berikutnya yang kedua adalah analisis buku bahasa dan sastra Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Jurnal Diglosia, Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, volume ke-5 nomor 3 tahun 2022. Kelebihan, bahasa yang digunakan komunikatif, kelayakan isi sesuai standar BSNP, metode analisis isi rinci. Kelemahannya dari buku tugas ini adalah kesesuaian grafis kurang maksimal, beberapa topik memerlukan revisi untuk mendukung pemahaman siswa. Berikutnya, judul artikelnya, Analisis Materi dan Metode Penyajian Buku Teks Matematika SMP. Jurnal Edukasi UNEJ, volume ke-11, tahun 2015. Kelebihan, materi disusun sistematis, mendukung pemahaman konsep matematis dengan baik. Kelemahan, beberapa materi kurang menekankan pembuktian teorematik, ketidaksesuaian pada penggunaan pembelajaran matematik. Demikianlah beberapa artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
baik dalam pengucapan atau dalam segi penulisan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.